Sadatul hadirin al-muhtaramat, anak-anakku sekalian, calon-calon bidadari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dijadikan orang yang sukses mulia di sisi Allah baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahasan yang lalu kita membahas tentang bagaimana perihal Rasulullah. Ya, kemudian bagaimana peri kehidupan Rasulullah. Dalam cerita ini diceritakan sebuah hadis, katanya ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Al-hadis artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan tidak pernah kenyang, ya, berlebih-lebihan. Jadi makannya Rasul pakai roti, kalau kita pakai nasi gitu. Jadi Rasulullah makan roti dan Rasul tidak pernah kenyang yang berlebihan. Kadang kayak kita kan bilanya cocok makan rajin beriga gitu. Saking kenyangnya. Bahkan nasi itu lebihan, kada habis makan gitu. Karena mengambilnya waktu lapar gitu. Jadi mengira-ngira rasanya rasa habis, sekalinya separuhnya kada habis. Tapi waktu lapar itu melihat coba puasanya. Melihat banyu putih rasa manis. Melihat kedondong rasa madu ya. Padahal setelah dimakan rasanya lain gitu nafsu. Jadi nafsu itu terkadang dia ya beda dengan kenyataan ya. Jadi kita ingin begini begitu, tapi setelah dijalani kita. Jadi ini kita berhati-hati dengan yang namanya ya selera nafsu yang berlebihan. Jadi Rasulullah katanya masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syabi'a itu fi'il apa itu? Fi'il wajan fa'ila ya. Apa ini? Sulasi mazid atau sulasi mujar? Apa arti mujarad itu? To atau doang ya. Iya. Jadi sulasi mujarad. Kalau yang pertama namanya sulasi mazid. Ya bisa bertambah satu huruf, bisa dua huruf, bisa empat huruf, bisa lima. Enggak ada, berarti cukup di tiga seperti istighfar. Okay. Kemudian ya yang bertambah satu huruf wajan af'ala akramayu muahsanayu ajmalayu dan seterusnya. Kemudian yang pakai tad'if apa itu? Karrama yukar, hasana yuhas dan seterusnya. Oke. Ada yang satu lagi pakai alif. Fa'ala yufa, daraba yudha. Apa artinya saling berarti ada rencana anda bakalan ya sudah. Ya itu. Jadi timbangan begitu ya. Untuk paham nanti. Kalau sudah paham itu nanti bisa dapat sendiri nanti. Jadi syabi'a tidak pernah kenyang. Ini lazim apa muta'addi dia? Lazim apa muta'addi? Lazim artinya yang hanya membutuhkan kepada fa'il, muta'addi yang melalui fa'il dan maf'ul bih. Misalnya kalau daraba Muhammadun mesti ada objeknya, kalban au qittan au sadiqan au zamilan au jiranan dan seterusnya. Jadi kalau muta'addi artinya yang membutuhkan objek atau maf'ul. Kalau tidak membutuhkan maf'ul itu namanya lazim. Seperti berbicara. Apa perbedaan muta'addi dengan lazim? Muta'addi diawali kata melihat, memakan, memperhatikan, kemudian mendorong. Tapi kalau terpesona berarti itulah beda. Jadi awal katanya itu cara memahami Arab begitu nanti supaya pas gitu. Ya. Man amila shalihan. Siapa yang mengerjakan amal, berarti mengerjakan diawali kata shalihan menjadi maf'ul bih. Alhamdulillah.
Allah sedang. Pintar semua ya, alhamdulillah. Dulu waktu datang nggak ngerti. Waktu pertama datang belum paham, sekarang sudah paham luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang makan roti itu, dan tidak pula daging, ya, kecuali dalam keadaan makan bersama-sama orang banyak. Nah, makanya pian itu pakai talam ya makan. Nah, satu talam berapa orang? Tergantung ya. Nah, kalau ganal talamnya sedikit orangnya ya. Jadi pakai talam. Kami rombongan pecama itu nanti kenangan. Selesai antum habis dari sekolah sini pulang ke rumah itu keingatan kawan makan itu ya, perilakunya macam-macam, ada suka bercanda ini. Jadi itu yang membuat pian itu ke rumah itu, karena bila sudah libur tuh keganangan, celotehan kawan perilakunya, ada namanya nyarik, ada nama lucu, ada macam-macam pokoknya. Nah itu waktu di rumah asal pian sengorangan tunggu. Nah, batis ke atas dinding babalak bandak nih. Nah handphone di tangan gitu. Nah keganangan kawan itu, masya Allah. Ya apalagi kalau sudah istirahat dari pondok, banyak yang nangis ingin balik lagi. Kalau udah selesai kan tidak bisa. Ya udah selesai sekolah sudah. Nah Ustaz begitu juga dulu. Nah 5 tahun di pondok, 6 tahun, masya Allah, makan bersama, sembahyang bersama, ke WC bersama, antri. Nah masya Allah, akhirnya setelah berpisah, masya Allah, kenang. Nah ketemunya setelah masing-masing sekolah situ, nah ketemu ya 10 tahun, 15 tahun, ada cerita, mana si Anu Bari, mana si, waduh kada disangka aja, padahal baru sekolah kada pintar, sekolah ini kada muncul-muncul lagi ya. Nah, maksudnya kada pintar tuh, kada bisa mengakali lawan kawan, seadanya, ikhlas, seadanya, dan ternyata dipakai oleh masyarakat karena akhlaknya baik, begitu. Nah, ada yang olah pesantren gitu, ada yang jadi ketua perebat, waduh masya Allah, ya macam-macamnya. Jadi ternyata satu guru, satu sekolahan, hasilnya beda-beda. Begitu cara Allah menghibur kita agar hidup ini berbeda-beda. Jadi kalau ingin sama, yaitu jadi malaikat ya. Jadi manusia ini beda-beda. Begini ada begitu. Alhamdulillah. Nah, jadi dan tidak pula makan dagingnya. Di sini sampaikannya kecuali dalam keadaan makan selalu bersama-sama orang banyak. Gitu. Nah, kemudian Nu'man bin Bashir berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aytum nabiyyakum wa ma yajidu minad daqli ma yamla'u batnahu. Nu'man bin Bashir berkata, kalian makan dan minum sesuka kalian, insyaallah. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Nah, terjemahannya di sini kalian makan dan minum sesuka kalian, padahal kalian menyaksikan, padahal kalian mengetahui, padahal kalian melihat sendiri kehidupan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Nabi kalian yang bernama Nabi Muhammad. Nah kadangkala tidak menemukan sekalipun kurma yang jelek ya. Jadi kurma itu ada tingkatan, ada yang super, ada yang sederhana, ada yang jelek di bawah standar. Sekalipun di sini kurma yang jelek, artinya jelek itu apa kalau bahasa Banjar? Nah hawa yang paling uhu, nah ya paling uhu ya, kurma paling uhu. Ya, jadi kalau iwak kita iwak karing nang karas ya. Tapi banyak sisiknya ya. Jadi ngarannya iwak naga gitu. Ya, iwak naga. Nah, sekalipun ya korma yang paling jelek, yang paling ungu, ya paling ungu kormanya Nabi tidak punya, artinya Nabi kita sangat sederhana. Nah, kita bukan Nabi sosokan mau enak-enak. Malu dong sama begitu maksud. Jadi seorang pemimpin itu belum tentu kalian lihat nyaman itu dia nyaman. Rasulullah. Nah, jadi yang terpikir dalam pikirannya bagaimana memikirkan anak buahnya supaya nyaman, bagaimana santrinya supaya sukses, kan begitu pikirannya. Ya dia mau enak sendiri, kenapa? Takut nanti bertanggung jawab dengan Allah. Kan kalau sudah mati kan bawa masing-masing anak, begitu maksud. Rasulullah sangat perhatian dengan umatnya. Bahkan menjelang mau meninggal dunia saja,
Apa kata Rasul? Ummati, ummati, ummati. Karena Sidin paham bagaimana keadaan umat di akhir zaman kondisinya. Allahu Akbar, apalagi akhir-akhir ini. Sudah perhatikan, subhanallah, ya begitu sesuai dengan era perkembangan zaman ya. Bahasa sekarang era komunikasi, era digitalisasi dan macam-macam ya, sisi gitu ya. Ya akhirnya bagaimana subhanallah akhlak dan perilaku umat manusia ini seperti sudah mulai mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Kalian itu masih menjaga tradisi pesantren, dibilang Allah zaman segini modern begini kalian gitu-gitu dilecehkan. Bahkan ada suatu komunitas yang bangga, mohon maaf ya, orang-orang style Yahudi berpikirnya, dan anak-anak itu semua terpengaruh. Ada suatu kelompok komunitas anak itu bangga kalau yang namanya pacaran, kalau tidak berhubungan itu bukan pacaran katanya. Ya kalian karena cinta harus memberikan apa yang kalian sayangi, bodoh banget itu. Wah, itu ada komunitas seperti itu. Makanya hati-hati dengan bahasa-bahasanya. Karena apa bahasa-bahasa anak muda sekarang itu kan yang tidak enak didengar ya. Anyir apa-apa gitu ya, ancur begitu gitu ya. Bahasa gaulnya gitu ya. Iya. Nah, itu jangan diikuti. Itu orang yang tidak berpendidikan seperti itu. Kita sebagai orang agama, kalau tidak bisa berucap yang baik, lebih baik diam. Biar diam asal jangan bapander. Gitu. Dalam hatinya berpikir apa ya, bagus begitu ya. Ketimbang nanti Ustaz menyebut antum begini-begini, komentari sakit hatinya. Nah itulah cara Islam, subhanallah. Harus kita paham. Jadi jangan ikut-ikutan. Antum itu orang yang modern, kapan? Nanti di akhirat. Amin. Ini orang yang modern ya. Makanya Ustaz sebut calon-calon bidadari. Ya. Bidadari di mana? Yang terluka, tidak bidadari surga. Masya Allah, nggak main-main. Oh ini patut dibanggakan, orang tua sangat bangga punya anak seperti kalian bisa menjaga dia. Nah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kadang-kadang Rasulullah tidak menemukan ya kurma sekalipun, kurma yang jelek, yang paling uyuh, yang paling kawai bahasa Banjarnya, atau untuk mengganjal perutnya. Masya Allah. Rasul pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Kita sehari semalam aja kadang makan tumbur. Ya. Nah, lapor ke kuitan, mau dilaporinya mati umpatnya. Masya Allah. Baru sehari semalam. Rasul 3 hari 3 diganjal paruh beliau sama batu 3 biji di sini. Nadika, supaya kelihatan kencang terus ini. Padahal kan sebenarnya sudah. Ada yang di sini nggak makan 3 hari 3 malam. Ada saja, tapi mie sehari sebungkusnya. Ada ganjalnya Rasul batu, nggak main-main. Inilah seorang pemimpin. Wajar saja kita banyak berselawat kepada Rasul. Insya Allah mendapat syafaat. Nah, jadi tidak ada orang yang paling mulia, paling bahagia ketika menomorsatukan, mengidolakan nabinya. Ya, betulnya. Jangan mengidolakan yang lain. Ya, tidak ada jaminan, tapi kalau Rasulullah antum idolakan, ada harapan antum mati nanti, amin. Husnul khotimah, insyaallah. Nah, ya. Jadi idola kita Rasulullah. Itu yang insyaallah menyelamatkan kita. Nah, jadi Rasulullah begitu caranya. Jadi kada tapi kanyang sedih makan dia. Nah, karena kada tapi ada yang dimakan. Nah, jadi Nabi itu sedikit kalau kita dikit-dikit Nabi sedikit makan, kalau kita dikit-dikit makan, Masya Allah. Nah, jadi itu bedanya kita. Makanya kita ini susah jadi orang hebat, karena tidak siap sakit. Baru terlambat duit aja kiriman sudah mau tumbuh. Ya kalau ada sayang lagi mamanya, apa ini dibuang sini di penjara sini itu. Di hati bah mama ini. Ya. Nabi itu Masya Allah luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Ummul Mukminin Aisyah qalat. Qalat itu menjadi apa? Al-jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi. Jadi khabarun mubtada. Di sana qalat itu ada fa'ilnya enggak?
Domir apa dia? Kembali kemana? Aisyah kembali ke Ummul. Jadi Ummul Mukminin itu Aisyah menjadi qalat menjadi tapi khabar alhamdulillah. Khabar ada dua. Jumlah dan syibhul. Alhamdulillah. Masya Allah, hafal semua ini, mantap banget sudah. Bisa mengarang kitab ini kayaknya. Masya Allah ya. In kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa at-tamaru wal ma'u. In kunna ala Muhammadin. Ala menjadi apa? Ala dalil munafik menjadi apa? In kunna ala Muhammadin namkuthu syahra. In kunna ala Muhammad. Bukan alu, bukan ali, tapi ala Muhammad. Fa amma kana wa akhawatuha tarfa'ul wa tansibul. Oh iya, pura-pura kada ingat, tawadu banget ya. Iya. Berarti ala menjadi Nah, asalnya nahnu alu Muhammad. Lalu ada kunna itu ada di sana, damir nahnu. Ya, Masya Allah. Jadi ala Muhammad. Tidak bisa dibohongin bacanya begitu. Usah itu jadi khabar dari kana. Kenapa kana? Karena kada luput terpaul isma wa tansibul khabar. Namkusu syahran ma nastawqidu binari in huwa illa tamaru wal ma'u, yang artinya Ummul Mukminin Aisyah bercerita. Jadi Siti Aisyah itu bisa menceritakan perihal Rasulullah. Kenapa saya jadi bisa bercerita tentang Rasulullah? Karena iya, istilah sebenar. Jadi yang tepat menceritakan suami itu ya istrinya, tapi jangan cerita sembarangan. Iya kan? Ya, Ummul Mukminin bercerita tentang siapa Rasulullah. Masya Allah, tidak pernah marah. Wajahnya tampan tapi murah senyum. Orang kita wajahnya tidak jelas tapi suka merah. Waduh, sudah payah ya. Nabi tampan, murah, senyum, tidak pernah marah-marah. Lo kasih sayang sama istrinya. Lo perempuan normal mana? Tidak baper dengan Rasulullah. Wih, ya senang hidupnya karena Rasulullah rahmatan. Apalagi buat istrinya dan keluarganya. Begitu cara. Padahal hidupnya tidak kaya. Nah, harta itu kan sederhana. Kadang-kadang gara-gara harta, ya keluarga bisa nggak tenang. Ini duitnya cukup sederhana saja, tapi dalam rumah tangga itu indah, saling ngerti. Masya Allah. Sudah saya sholat, setelah noleh kiri kanan, sang suami dia tidak tidak gengsi, menyurung tangan, abang mau minta maaf ya, gitu. Kata istrinya, ya bebek, ya kan enggak gengsi gitu ya, jangan ya so-soan, enggak boleh ya. Suami minta maaf, istri juga minta ampun, maaf tadi ya, gangannya kemasinan, ya emang begitu. Allah, luar biasa ya dalam aturan Islam itu, subhanallah. Cerita Rasulullah itu baca, Masya Allah, ya pantas. Ya Rasulullah ini luar biasa, memang didesain oleh Allah seperti itu. Kalau kita ngikuti stylenya Rasulullah, Masya Allah, bahagia. Dia duitnya, kalau tapi banyak ya. Ya memang begitu, hidup itu ternyata bahagia karena sama-sama menuju Allah. Bukan pamer kehidupan, tapi menuju Allah, ridha Allah. Suami berupaya mencari bagaimana istrinya senang. Setelah senang, Allah ridha. Istri berupaya, ya Masya Allah, tampil cantik, ya dengan mempesona untuk suami, bukan untuk orang lain. Jangan untuk pengantin, kena ya Allah, di ke rumah ya Allah pupur barat sendiri.
Abut di rumah bau masam. Nah, begitu tuh ya. Kalian harus paham nanti, begitu caranya. Ya, cara memuliakan suami. Yang penting jangan masam, manis saja gitu ya. Begitu caranya. Sukanya apa? Jangan kita sama-sama bisu loh. Kapan bisunya? Kemarin ngomong di bisu. Bisu. Nggak boleh suami istri bisu-bisuan ya. Nanti kemasukan setan Nah, ya kita di rumah bisu-bisu. Masalah. Ya paham maksud saya ya? Maksudnya nggak boleh kelahi. Tapi kalau salah paham boleh saja. Siapa nggak salah paham? Tapi di hatinya astagfirullah ya Rabb. Ya, harus begitu ya. Nah, nanti belajar nanti ya ada bagaimana cara ya, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Jadi katanya Ummul Mukminin bercerita, sesungguhnya kami, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah selama sebulan tidak menyalakan api atau tidak memasak apapun. Nah, masya Allah. Tidaklah yang kami makan dan minum kecuali kurma dan air saja. Artinya kada makan roti, kada ada roti. Pian misalnya kada bisi baras barang enak karena kalau dimakan kastela. Ya kalau kada dimakan-makan gitu. Rasulullah begitu. Loh kita ini kan terlalu enak, masya Allah. Kehabisan uang belanja aja sudah udah kayak suntuk, hanya sehari dalam kehabisan duit itu sudah bergaruk kepala, gatal banget kepala duit kada ada. Ya kan gara-gara duit aja. Biasakan sakit. Biasakan begitu. Orang hidup itu kan tidak nyaman terus. Ya, biasakan sakit, jangan dibiasakan enak. Makanya ada puasa boleh makan dah? Boleh. Kalau sudah sampai waktunya bukan. Puasa boleh makan dah? Boleh, bagi yang tidak puasa. Ya, yang datang bulan haid dan sebagainya. Ya. Lalu kenapa nggak puasa? Lagi dapat apa ya dapat? Ya. Kalau laki-laki kenapa nggak puasa? Lagi dapat apa laki-lakinya? Dapat malasnya. Ya itu aja. Ya paham ya? Nah kita diajarkan nanti dalam fikih tata cara kita beribadah. Masya Allah. Nah jadi Rasulullah pernah, Siti Aisyah bercerita kami, semuanya kami keluarga Rasulullah pernah selama sebulan bahasa Banjar kada bakukus dapur. Nah kenapa kada bakukus dapur? Kada dimasak-masak. Allah. Ini pemimpin dunia akhirat, kita ini baru pemimpin. Sekopnya kecil begini udah masya Allah, balabihan pembuangan. Rasulullah pernah 1 bulan kada banyaklah kaum lekas apa nyalakan kompor kada yang dimasak-masak. Antum harus paham sedikit ya Allah, Nabiku luar biasa. Tapi perhatian beliau sama kita ini didoakannya terus kita mudahan selamat kita dan mudah berusaha begitu. Jadi mumpung dibasarkan kaji ini betul-betul baik. Ya, masya Allah. Ya kita harus cinta dengan Nabi kita yang insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya Karim. Wah ini hebat Nabi Muhammad ya. Nah tidak memasak apapun, tidaklah ya kecuali kurma dan air, tidak makan dan tidak minum. Artinya tidak masak roti gitu, masya Allah. Nah ini nanti antum bisa ditempel ini ya. Tulis pintalah dibarisin tadi hadisnya itu, ditempel nanti diartikan. Jadi biar kalau nanti suatu saat enggak makan apa-apa, oh ya Nabiku sekian, enggak makan, masya Allah, aku malu sama Rasulullah ini. Gitu. Jadi hanya biar kada sangkal, apa itu sangkal bahasa kita? Kada dongkolnya, jadi nerima, ya begitu namanya kehidupan ya. Nah ini diajarkan oleh Allah ya untuk kita tiru agar kita bisa mengikuti stylenya kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sedih mubarak. Dan kemudian yang berikutnya tawadhu dalam bahasa Arabnya atau terjemahnya sifat rendah hati Rasulullah. Artinya Rasul itu tidak sombong, masya Allah.
Rasulullah yang sehebat ini diberikan Allah wajahnya ganteng, Quran satu biji, paham ngerti. Kalau dia keringatnya harum banget. Beda ampun kita bawa masang dia. Ya, ya Rasulullah maaf kalau qadha hajat buang kotoran, rebutan bumi untuk menelan kotorannya Rasulullah. Kita lo di WC aja bayi turun bata tunjulan yang dibawa protes. Baik nangjo. Apa yang mendatang baru hanya datang ditunjulnya keluar kada terima dan lawas dia. Nah, beda kita. Allah ya karim. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Artinya, ya sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berucap beliau, janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku. Padahal Rasul itu pantas dipuji karena akhlak perilaku sidin. Tapi pesan sidin, janganlah kalian berlebihan memuji aku, itu artinya sidin tawadu bahasa kita. Nah, sidin itu mulia, tapi ia berupaya beliau tidak membuat orang itu seperti berlebihan. Padahal pantas loh dipuji berlebih. Orang yang paling sabar siapa? Rasul. Nah, yang paling baik ibadahnya siapa? Yang paling ikhlas ibadahnya? Yang paling rajin sempurna Rasul? Yang paling takwa? Nah, pian baca Assalamualaikum. Atqiyah. Siapa yang paling takwa Rasul? Asfal asfiyah, yang paling bersih hati. Nah, Nabi tidak pernah khianat. Nabi itu bagus. Yang terucap maka itulah beliau. Ya, kata Rasul ya, kata Rasul B. Nah, Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beruntung banget kita menjadi umat Rasulullah. Mudah-mudahan sudah mengakui kita. Ya. Kalau sudah mengakui kita, untung kita bahagia. Masya Allah, ada harapan kita mendapat syafaat. Bagaimana antum cara memancing syafaat? Sering nuntut ilmu, sering beribadah, sering taat, sering ikuti aturan. Begitu cara. Sederhana saja. Tapi ngalih ya, ngalih ujiannya. Siapa tidak bilang tidak susah hidup di pesantren? Ujiannya anak ampihan. Gitu, paham ini. Gitu perasaannya. Jadi itu digoda oleh setan. Nah, pokoknya sekali tidak. Katakan no, untuk berhenti. Tapi lanjut, yes. Ya. Belum dapat ilmu lagi kita. Orang tuh jatuh kelampaian Tuan Guru, ya jatuh kelampaian Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia sudah hafal Quran, nuntut ilmunya 30 tahun, tapi itu serius. Kita 3 tahun, nggak serius. Dia 30 tahun serius. Bagaimana akhirnya? Udah hafal Quran, kita belum. Lagi baru Iqra. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi harus berkaca kita, membaca sejarah-sejarah orang-orang hebat. Itulah gunanya antum ziarah. Supaya tahu bagaimana profil orang itu. Oh, kenapa ini jadi orang hebat? Saya harus belajar. Begitu cara. Subhanallah. Ada jam ke di atas? Tidak ada ya? Ada. Sampai ke jamnya? Belum? Udah ya? Sedikit lagi. 2 menit lagi. Saya lanjutkan. Jadi kata beliau, janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebih-lebihan memuji anak Maryam. Siapa anak Maryam itu?
Nabi Isa. Apa kata orang sana bahasanya Yesus Kristus ya. Kalau kita namanya Isa. Nah, Masya Allah. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, Rasul, utusan Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Membenarkan kitab yang terdahulu. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian ada dalam cerita Taurat itu, ceritanya akan lahir nanti seorang nabi yang mulia, rupanya bungas, akhlaknya bagus ya. Mulia itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, pokoknya tampilannya stylish luar biasa. Rasulullah. Siapa beliau? Nah, dia bernama Ahmad. Sudah ada dalam kitab Taurat. Itu cerita sebelum Quran datang. Rasulullah sudah diciptakan di sana. Nah, itu perkataan siapa? Kata Nabi Isa. Dalam apa? Dalam Quran. Bukan nanti surah Shauf ya, kalau tidak khilaf saja 28 itu ya. Awal ayatnya subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ayat seterusnya. Ya. Nah, kalau Ustaz Qur'annya sebelah kiri paling atas. Qala Isa. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan berlebihan di sini. Maksudnya ya asidin tawakul. Aku hanyalah seorang hamba. Ada kita kadang nyawa ada tahu kok undane itu gitu ya Allah. Oh, ini berkah ini anak RT loh. Bangga ya. Jangan yang kita banggakan kita sendiri. Ya, jangan membanggakan orang lain. Apa kelebihan kita? Bangga dalam arti bersyukur, bukan sombong. Bersyukur saya biar begini-begini santri loh. Alhamdulillah. Ya, tapi bukan sombong maksudnya. Aku hanyalah seorang hamba. Oleh karena itu katakanlah, panggillah Abdullah dan Rasulnya. Jadi panggil aja Abdullah, aku hamba Allah. Nah, panggillah aku Rasulullah. Begitu maksudnya beliau. Fakulu Abdullah atau Abdullah wa Rasul. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya. Apa ya? Ya nanti akan kita lanjut bahasan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. Insyaallah kita bahas nanti pertemuannya akan datang, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah anak-anakku sekalian dilapangkan dadanya, dibahagiakan hidupnya, disukseskan kebahagiaan hidupnya sesuai apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu kita cukupkan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ramadan nanti salat sini dulu ya. Kita salat di sini di bulan Ramadan, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala اللهم ارزقنا الإخلاص في قلوبنا وفي الدعاء ويا فوقنا ويا في حاجاتنا وحاجات المسلمين في الدنيا والأخرى بما تحبك وترضى. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.